Ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini ya, kita seringkali menghadapi situasi yang sulit dan mulai juga bertanya, apakah Tuhan peduli? Tuhan peduli juga dengan kehidupan kita. Tuhan peduli juga dengan perilaku kita. Bahkan Tuhan mengevaluasi perilaku kita. Dikatakan di sini, mereka semuanya menyimpang. Allah peduli. Itu bicara mengenai seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan mau mendidik kita juga untuk menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Makanya kadang-kadang diizinkan kita mengalami masalah, sakit penyakit, macam-macam untuk apa? Membuat iman kita semakin meningkat begitu ya. Untuk apa? Untuk menguji mereka, untuk menolong mereka, dimurnikan mereka supaya betul-betul berharap kepada Tuhan. Shalom saudara, senang bisa jumpa lagi ya di program Terang Warta Rohani. Semoga kita bertumbuh di dalam Tuhan, bertambah di dalam pengetahuan, dan kita hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara mengenai kehidupan ini, seringkali ya, kita berpikir bahwa ketika kita ada masalah begitu ya, apa yang kita pikirkan? Waduh, ini siapa yang bisa bantu saya? Gitu ya. Apakah Tuhan masih ingat nggak sama saya? Apakah Tuhan peduli nggak sama saya? Apakah Tuhan akan menolong saya ketika saya mengalami kesulitan? Contohnya ketika kita sakit. Ketika kita terbentur dengan masalah. Dan kita merasa bahwa, aduh, nggak ada jalan keluar. Kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai dalam hidup kita merasa bahwa, aduh, sudah sekian lama ikut Tuhan begini kok. Sepertinya kok nggak ada perubahan juga ya. Karirnya mentok juga begini terus ya, nggak pernah naik-naik begini ya. Pernah nggak mengalami seperti itu? Mungkin banyak mengalami juga. Bahkan bagi saudara yang sudah selesai pendidikan, S1, S2, S3, mungkin mulai bekerja, waduh, kiri kanan kita bawa lamaran ke sana kemari, nggak ada yang terima juga. Bahkan saya pernah membaca sebuah artikel ya, dia sudah melamar hampir puluhan kali begitu, belum juga diterima. Akhirnya dia buka usaha sendiri. Ditanya, kenapa buka usaha mas? Kan pendidikannya bagus. Sudah pak, sudah ngelamar kemana-mana tapi belum ada yang nyantol. Ya sudah, saya jualan saja. Pertanyaan saya sekarang, apakah di saat yang demikian Tuhan nggak peduli sama kita? Itu pertanyaannya. Nah karena itu kita sekarang coba lihat, cek apa yang dituliskan di dalam kitab suci. Mari kita membacanya di dalam Mazmur 53. Silakan buka Alkitab. Bagi saudara yang punya waktu buka Alkitab boleh. Tetapi bagi saudara yang ingin mendengarkan saja, saya akan bacakan bagi saudara dari Mazmur 53. Kita mulai ayat kedua ya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Jadi orang bebal, orang yang nggak percaya sama Tuhan bilang, oh nggak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekalinya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak ada. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Saudara, kalau membaca kisah ini, bagian ini kan bicara mengenai umat Tuhan ketika mereka mengalami masalah. Waktu itu umat Israel, kita tahu ya kalau membaca kitab Raja-Raja yang pertama, yang kedua, Tawari kita baca, kita akan tahu bagaimana umat Allah selalu dikepung oleh siapa musuh-musuhnya. Kita tahu ada orang Edom, Filistin, itu di sekitarnya kepung mereka semuanya. Dan ketika terdesak, seakan-akan, ini saya katakan seakan-akan, Allah nggak peduli. Bahkan membiarkan mereka kalah dan sebagainya. Pertanyaannya, benarkah Allah nggak peduli? Saudara, ini menjadi perenungan bagi kita.
Ketika kita juga mungkin sama seperti umat Tuhan pada masa itu ya, umat Israel, dia selalu berada dalam keadaan yang terkepung. Bahkan di kiri kanan mereka itu kan selalu ada musuh mereka, terutama saudara tahu siapa? Orang Filistin saudara pada masa itu. Selalu saja bagaimana caranya. Bahkan dikatakan ketika bangsa Israel mulai menanam begitu ya, tanam gandum dan sebagainya, nanam ara dan sebagainya. Ditunggu diintip begini. Begitu mulai berbuah, datang dia ke sana, diambil saudara. Bayangkan saudara. Mungkin umat juga bilang, aduh ini kenapa bisa ya? Apakah Tuhan nggak peduli? Pertanyaan yang sama juga kita ajukan sekarang. Ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini ya, kita seringkali menghadapi situasi yang sulit. Dan mulai juga bertanya, apakah Tuhan peduli? Bahkan kita mulai mungkin nyanyi lagu, Allah peduli. Ya enggak apa-apa. Tetapi kita juga khawatir ya. Ini benar nggak Tuhan peduli? Saudara, kalau memperhatikan bagian yang baru kita baca tadi, kita dengarkan. Orang bebal dikatakan di sana, dia bilang tidak ada Allah. Bahkan dikatakan mereka itu busuk. Mereka tidak berakal budi. Bahkan ketika dibilang Tuhan itu melihat dari surga ke bawah, nggak ada yang mencari Tuhan. Artinya ketika Tuhan melihat, itu tandanya apa? Tuhan itu peduli sebenarnya. Tetapi ketika dilihat, nggak ada yang berakal budi dan mencari Tuhan. Dikatakan mereka semua telah menyimpang. Dan mereka dikatakan sekaliannya telah berbuat jahat. Bahkan tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan sebenarnya sedang peduli kepada kita. Peduli bukan berarti bahwa Tuhan hanya memperhatikan apa yang kita butuhkan. Kita kan hanya bilang, kalau Tuhan peduli, akan tolong masalah saya. Bukan hanya sampai di situ pengertian Tuhan peduli. Tuhan peduli juga dengan kehidupan kita. Tuhan peduli juga dengan perilaku kita. Bahkan Tuhan mengevaluasi perilaku kita. Dikatakan di sini, mereka semuanya menyimpang. Telah bejat. Dikatakan juga tidak ada yang berbuat baik. Artinya apa? Tuhan juga peduli untuk memperhatikan sikap-sikap kita. Makanya sekarang ubah cara berpikir kita. Ketika kita menyanyi, Allah peduli. Itu bicara tentang seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Nggak bicara mengenai bahwa kalau saya berdoa, Tuhan jawab doa saya. Kalau saya butuh A, Tuhan kasih A. Oh, Allah ini peduli. Allah menjaga saya. Bahkan mau tidur, Tuhan jagalah kami. Wah, Tuhan seperti satpam, begitu dijaga dan sebagainya. Sebenarnya itu hal-hal yang ya itu sangat dasar sekali. Tetapi kalau memperhatikan di sini ketika bicara mengenai Allah peduli, itu bicara mengenai seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan mau mendidik kita juga untuk menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Makanya kadang-kadang diizinkan kita mengalami masalah, sakit penyakit, macam-macam untuk apa? Membuat iman kita semakin meningkat begitu ya. Ya kalau saudara nggak pernah menghadapi masalah ya nggak pernah saudara melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Makanya ketika mengalami masalah, sakit penyakit, penderitaan dan sebagainya, itu kan Tuhan sedang mengajar kita untuk menjadikan kita pribadi yang berkenan kepada Dia, menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tidak ada sesuatu yang lebih baik kalau tidak pernah digosok. Ya, tukang kayu saudara, itu kalau lihat furniture itu kan jadi halus gitu. Kan nggak tiba-tiba halus, itu digosok berkali-kali, digosok, habis itu dikasih api sih gitu, supaya betul-betul halus. Ya itu kan nggak langsung jadi. Artinya ketika bicara Allah peduli, itu bicara mengenai bahwa Allah peduli juga dengan karakter kita, gitu maksudnya. Allah peduli juga dengan sikap-sikap kita. Allah juga ingin memperbaiki kita dan sebagainya. Itu disebut dengan apa? Allah peduli. Ayo jujur sekarang, kalau bicara Allah peduli, apa yang kita pikir? Pasti berpikir tentang Allah mencukupkan kebutuhan kita. Ketika sakit, Tuhan sembuhkan, betul ya? Ketika kita terdesak, Tuhan kasih jalan keluar. Coba baca kitab suci. Umat Tuhan seringkali terdesak, dibiarkan sama Tuhan. Biarkan. Untuk apa? Untuk menguji mereka, untuk menolong mereka, dimurnikan mereka supaya betul-betul berharap kepada Tuhan. Itu bisa bayangkan enggak ketika Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Bayangkan, kalau mereka shortcut, itu mereka keluar ke tanah Kanaan itu hanya butuh paling 1 minggu udah sampai mereka. Wah, hari sekarang 40 tahun nih muter itu. Tujuannya apa? Supaya mereka betul-betul berharap kepada Tuhan.
Jadi kalau bicara mengenai Allah peduli, itu tidak hanya bicara mengenai Tuhan mencukupkan kebutuhan kita pada hari ini. Tidak hanya menolong kita ketika kita berdoa, kemudian Tuhan jawab doa kita. Ketika kita melamar pekerjaan, baru satu kali melamar, sudah langsung dapat pekerjaan. Kita bilang, wah luar biasa ya, Allah peduli. Tetapi kalau sudah melamar berkali-kali, tidak juga ada jawaban, mulai kita katakan Allah nggak peduli. Tidak. Allah sedang membentuk karakter kita menjadi orang yang sabar. Betul ya? Menjadi orang yang tangguh, pejuang dan sebagainya. Itu akan tumbuh dalam hidup kita. Sehingga bicara mengenai kepedulian Allah, jangan dibatasi hanya bagaimana Allah itu hanya mencukupkan kebutuhan kita. Tetapi Allah juga sedang memproses kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang dimaksud dengan Allah peduli. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yuk sekarang jangan hanya berpikir bahwa ketika bicara mengenai Allah peduli, berarti ketika saya sakit dalam hitungan detik, langsung sembuh. Enggak juga ya. Ayo, siapa yang pernah sakit kepala dan sebagainya, waduh nggak sembuh-sembuh begini sampai capek begitu. Ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh. Tapi pertanyaannya, apakah benar Allah nggak peduli? Kalau kita memandang bahwa Allah peduli ketika saya sakit Tuhan sembuhkan, ketika saya lapar Tuhan kasih makan, ya, ketika saya terdesak Tuhan kasih jalan keluar, baru Allah peduli, berarti pemahaman kita, mohon maaf, masih sangat sempit. Ketika kita bicara mengenai Allah peduli, berarti Allah peduli dengan seluruh aspek kehidupan kita. Makanya kadang-kadang di jingga kita mengalami apa? Masalah. Bahkan seperti kita digosok gini saudara. Dibiarkan digosok, sakit saudara, sakit. Tapi tujuan apa? Supaya kita menjadi sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Karena yang Tuhan inginkan adalah apa? Menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ini ada semacam lelucon ya. Ini hanya lelucon saja. Ketika seorang bapak ditanya begini, Bapak, ada nggak yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang di luar sana? Oh ada Pak. Dia bilang apa? Saya pingin menjadi lebih baik dari hari kemarin. Bukan saya pingin menjadi lebih baik dari orang lain. Artinya apa? Kita nggak mau membandingkan diri saya dengan orang lain. Tetapi saya secara pribadi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Dan ini berproses terus ya. Kesabaran kita mungkin kemarin baru 10%. Besoknya naik 11, 12. Tiba-tiba drop lagi menjadi 9. Ini kan proses. Artinya apa? Allah peduli menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh sebab itu, percayalah Allah selalu peduli. Bukan hanya masalah menolong kita. Kadang-kadang dibiarkan kita. Tetapi dia peduli agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, pejuang, yang terus berkomitmen kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bersyukurlah karena kita mengikut Tuhan, Allah yang peduli di tengah-tengah kehidupan kita. Tetap ikuti kami di program Terang Warta Rohani, tentu masih di YTWR Channel. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.